Halo, perkenalkan nama saya Maria Viana Jurike Masta, NIM 0512511050 dari Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas agama. Yang pertama, bagaimana proses manusia religius mampu bertanggung jawab dalam kehidupan? Bagaimana interaksi ekologis dalam proses tersebut? Jawaban saya, manusia religius yang mampu bertanggung jawab dalam kehidupan dipandu oleh iman Katolik yang menekankan martabat manusia sebagai ciptaan Allah sebagaimana tercantum dalam kitab suci Kejadian bab 1 ayat 27, di mana manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola dunia sesuai kehendaknya. Proses ini melibatkan pengakuan akan nilai moral melalui doa harian, partisipasi dalam sakramen seperti Ekaristi, dan penerapan akal budi serta hati nurani yang dibentuk oleh ajaran gereja seperti dalam Katekismus Gereja Katolik yang menekankan kebebasan manusia untuk memilih kebaikan dan menghindari dosa. Tanggung jawab ini diwujudkan dalam amal perbuatan seperti membantu sesama dan menjalankan stewardship atas ciptaan yang mendorong komitmen praktis untuk hidup etis dan harmonis. Dalam interaksi ekologi, manusia religius melihat alam sebagai rumah bersama yang harus dilestarikan sebagaimana diajarkan dalam ensiklik Laudato Si oleh Paus Fransiskus tahun 2015. Sehingga mereka terlibat dalam tindakan seperti pengurangan polusi, daur ulang, dan advokasi keadilan iklim karena merupakan ekosistem dianggap sebagai pelanggaran terhadap cinta kasih Tuhan dan hak generasi mendatang. Pertanyaan yang kedua, bagaimana proses manusia yang tidak bertanggung jawab dalam kehidupan? Bagaimana interaksi ekologi dalam proses tersebut? Jawaban saya, manusia yang tidak bertanggung jawab dalam kehidupan sering dipengaruhi oleh egoisme, keserakahan, dan pengabaian nilai moral yang dalam ajaran Katolik disebut sebagai dosa, di mana mereka memprioritaskan kepentingan pribadi seperti kesenangan sesaat atau kekuasaan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Proses ini melibatkan pengabaian martabat manusia dan kehendak Tuhan dengan keputusan impulsif atau tidak etis yang menggunakan kebebasan manusia untuk tujuan buruk, seperti eksploitasi orang lain atau lingkungan tanpa aktivasi hati nurani yang aktif. Kurangnya komitmen terhadap doa, sakramen, atau amal membuat hidup mereka reaktif dan destruktif, sehingga mereka gagal menjalankan tanggung jawab sebagai steward ciptaan. Dalam interaksi ekologi, manusia seperti ini melihat alam sebagai sumber daya yang bisa dieksploitasi tanpa batas, menyebabkan deforestasi, polusi, dan perubahan iklim yang bertentangan dengan stewardship Katolik dan mengabaikan keseimbangan ekosistem, sebagaimana diperingatkan dalam Laudato Si tentang keputusasaan ekologis akibat keserakahan manusia. Pertanyaan yang ketiga, apakah manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan mampu berubah menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap kehidupan? Jawaban saya, ya. Manusia yang tidak bertanggung jawab dapat berubah menjadi bertanggung jawab sesuai dengan ajaran Katolik tentang pertobatan dan rahmat Tuhan yang selalu tersedia, seperti ditunjukkan dalam contoh kitab suci di mana Petrus bertobat setelah menyangkal Yesus, atau Paulus yang berubah dari penganiaya menjadi rasul. Rahmat Allah memungkinkan transformasi hati dan perilaku manusia melalui sakramen pengakuan dosa, doa, dan bimbingan gereja. Namun, perubahan ini memerlukan kehendak bebas manusia untuk menerima dan menjalankannya, bukan paksaan eksternal. Ajaran ini menegaskan bahwa tidak ada manusia yang terlalu jauh dari pengampunan Tuhan, asalkan mereka bersedia bertobat dan berkomitmen hidup sesuai kehendaknya. Pertanyaan nomor keempat, bagaimana penjelasan tentang sebuah proses dari manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap kehidupan? Jawaban saya, proses perubahan dari manusia yang tidak bertanggung jawab menjadi bertanggung jawab yang disebut pertobatan atau konversi dalam ajaran Katolik adalah perjalanan spiritual terhadap yang didukung oleh rahmat Tuhan, dan komunitas gereja dimulai dengan pengakuan dosa dan refleksi melalui hati nurani atau pengalaman krisis seperti penyesalan atas dampak negatif perilaku egois terhadap diri sendiri atau lingkungan.
Langkah berikutnya adalah pertobatan dan permintaan maaf melalui doa dan sakramen pengakuan dosa yang membuka pintu rahmat untuk perubahan hati, diikuti oleh pendidikan dan pembentukan melalui ajaran gereja, seperti mempelajari katekismus atau ensiklik Laudato Si untuk memahami tanggung jawab ekologis dan moral. Tindakan praktis dan komitmen kemudian diterapkan dalam amal, seperti mengadopsi gaya hidup berkelanjutan untuk melestarikan ekosistem dengan dukungan komunitas Katolik agar perubahan dipertahankan. Proses ini bukan instan, melainkan pertumbuhan berkelanjutan melalui doa harian, ekaristi, dan pengabdian, menekankan bahwa perubahan dimungkinkan oleh cinta kasih Tuhan tetapi memerlukan usaha manusiawi untuk menjadi lebih bertanggung jawab secara holistik. Sekian jawaban saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.